Di sebuah desa di Gunung Kidul, dua sahabat, Yuni dan Wati, berbagi mimpi di balik kerasnya Jakarta. Namun, sebuah cinta berbalas dendam mengubah segalanya. Dendam itu memanggil ilmu hitam yang disebut santet, yang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga mengungkap rahasia kelam. Siapa yang paling berdosa? Dan siapa yang paling menderita? Saksikan kisah Yuni, Wati, dan Wisnu dalam sebuah cerita horor yang membuatmu berpikir dua kali tentang persahabatan, cinta, dan pengkhianatan. Tonton kisah ini, dan rasakan ketakutan yang tak pernah berakhir. 20 tahun yang lalu, di sebuah desa kecil di lereng Gunung Kidul, ada dua gadis yang tak terpisahkan, Wati dan Yuni. Mereka tumbuh bersama, berbagi tawa dan air mata, merajut mimpi yang sama di bawah langit yang sama. Mereka adalah cerminan satu sama lain, dari cara mereka tertawa hingga cara mereka menatap masa depan. Namun, masa depan mereka tidaklah berada di desa yang sepi, melainkan di gemerlapnya kota besar. Impian mereka sederhana, mencari penghidupan yang lebih baik. Dengan restu orang tua dan doa-doa yang terangkai, mereka memulai perjalanan ke Jakarta. Sebuah kota yang penuh dengan harapan, tetapi juga penuh dengan tantangan. Sesampainya di Jakarta, mereka memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hanya ada satu ruangan, dan mereka harus berbagi tempat tidur, tetapi itu tidak masalah bagi mereka. Wati dan Yuni berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik garmen. Pekerjaan mereka berat, dengan upah yang kecil, tetapi mereka selalu berusaha untuk tidak mengeluh. Setiap pagi, mereka bangun sebelum matahari terbit, berjalan kaki ke pabrik, dan pulang saat malam tiba. Meskipun lelah, mereka tidak pernah menyerah. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib mereka. Meskipun bekerja di pabrik yang sama, Wati dan Yuni selalu meluangkan waktu untuk satu sama lain. Mereka makan malam bersama, berjalan-jalan di sekitar kontrakan, dan bercerita tentang impian mereka. Mereka bermimpi memiliki rumah sendiri, membeli mobil, dan kembali ke desa dengan kepala tegak. Meskipun impian itu masih jauh, mereka tidak pernah berhenti bermimpi. Suatu hari, ada seorang mandor baru di pabrik mereka. Namanya Wisnu. Dia adalah pria yang gagah, kaya, dan memiliki mobil pribadi. Dia selalu terlihat rapi, dengan pakaian yang bersih dan rambut yang terawat. Banyak wanita di pabrik yang terpesona oleh Wisnu, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Wisnu adalah pria yang dingin, jarang tersenyum, dan selalu menjaga jarak dengan para karyawannya. Namun, Wati dan Yuni tidak terintimidasi olehnya. Mereka melihatnya sebagai atasan mereka, tidak lebih. Suatu hari, saat jam makan siang, Wisnu mendekati Wati dan Yuni. Dia bertanya kepada mereka tentang pekerjaan mereka, tentang kampung halaman mereka, dan tentang mimpi mereka. Wati dan Yuni terkejut, tetapi mereka menjawab semua pertanyaannya dengan jujur. Sejak saat itu, Wisnu mulai sering berbicara dengan mereka. Dia menjadi lebih ramah, lebih sering tersenyum, dan bahkan mengundang mereka untuk makan malam. Wati dan Yuni tidak pernah menolak undangan Wisnu. Mereka merasa senang, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah awal dari kehancuran persahabatan mereka. Wati adalah wanita yang cantik, dengan wajah yang manis dan senyum yang ramah. Wisnu jatuh cinta pada Wati, dan Wati pun tidak bisa menolak pesona Wisnu. Mereka mulai berpacaran, dan Wati mulai berubah. Wati mulai sering memakai perhiasan, memakai tas yang mahal, dan memakai pakaian yang rapi. Dia tidak lagi makan malam bersama Yuni, dia lebih sering makan malam dengan Wisnu di restoran-restoran mahal. Yuni tidak pernah protes, dia merasa senang untuk Wati. Dia berpikir bahwa Wati pantas mendapatkan semua kebahagiaan itu. Tetapi, dia tidak tahu bahwa kebahagiaan Wati akan menjadi penderitaannya. Wati mulai sombong, dia mulai membual tentang Wisnu, tentang uangnya, tentang kekuasaannya. Dia sering membandingkan hidupnya dengan Yuni, dan itu membuat Yuni merasa kecil. Dia merasa Wati sudah melupakannya. Dia merasa Wati sudah menganggapnya rendah. Yuni tidak pernah mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa diam dan menahan air mata. Hingga suatu hari, Wati berkata, "Aku sih mending gak usah berteman sama kamu lagi. Udah beda kasta." Kata-kata itu menusuk hati Yuni. Itu adalah ucapan terakhir yang dia butuhkan untuk memicu dendam di hatinya. Dia merasa Wati sudah tidak lagi membutuhkannya. Dia merasa Wati sudah meninggalkannya.
Dia merasa Wati sudah menganggapnya sebagai orang asing. Dengan hati yang hancur, Yuni memutuskan untuk kembali ke desanya. Dia tidak ingin lagi berada di kota yang sama dengan Wati. Dia tidak ingin lagi melihat Wati. Dia hanya ingin menghilang. Dia hanya ingin melupakan semua yang terjadi. Tetapi, ada satu hal yang tidak bisa dia lupakan, dendam. Dendam itu tumbuh di hatinya, dan itu membuat Yuni ingin membalas dendam. Dia ingin Wati merasakan sakit yang sama yang dia rasakan. Dia ingin Wati tahu rasanya ditinggalkan. Kembalinya Yuni ke desa tidak disambut hangat oleh siapapun. Orang tuanya melihat kegelisahan di matanya. Mereka tahu ada yang salah, tetapi Yuni memilih bungkam. Dia menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian, menanam bunga di halaman rumah, dan menyirami tanaman dengan air mata. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di genangan air, ia tidak melihat Yuni yang dulu. Ia melihat seorang wanita yang terluka, yang penuh dengan dendam. Sementara Yuni meratapi nasibnya, kehidupan Wati di Jakarta semakin membaik. Wisnu adalah pacar yang sempurna. Dia membawa Wati makan di restoran mewah, membelikan perhiasan mahal, dan mengajak Wati berkeliling kota dengan mobilnya. Wati merasa seperti seorang putri, dan ia merasa Yuni tidak pantas berada di sisinya. Setiap kali ia berbicara dengan Yuni melalui telepon, ia selalu memamerkan semua yang ia miliki. Yuni berusaha untuk tidak marah, tetapi setiap kali ia mendengar suara Wati, hatinya terasa seperti ditusuk. Ia merasa dikhianati, ditinggalkan, dan diinjak-injak. Ia tahu Wati adalah orang yang berbeda sekarang, dan ia tidak bisa lagi mempercayainya. Ia memutuskan untuk memutus kontak dengan Wati. Ia tidak lagi menjawab teleponnya, tidak membalas pesannya, dan tidak lagi peduli dengan hidupnya. Suatu malam, Yuni terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara bisikan dari luar jendela. Ia membuka jendela dan melihat seorang pria tua. Pria itu menatap Yuni dengan mata yang aneh. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yuni merasa pria itu tahu apa yang ada di hatinya. Pria itu adalah Mbah Pawiro, seorang dukun yang terkenal di desanya. Orang-orang takut kepadanya. Tetapi Yuni tidak merasa takut. Ia merasa pria itu adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Keesokan harinya, Yuni pergi ke rumah Mbah Pawiro. Rumahnya berada di tengah hutan, jauh dari pemukiman warga. Yuni merasa takut, tetapi ia tahu ia harus melakukannya. Ia menemukan Mbah Pawiro sedang duduk di teras rumahnya, dengan mata terpejam. Yuni memberanikan diri untuk mendekatinya. Mbah Pawiro membuka matanya, dan matanya menatap Yuni dengan tajam. "Aku tahu mengapa kau datang," kata Mbah Pawiro. "Kau datang untuk membalas dendam." Yuni terkejut. Ia tidak tahu bagaimana Mbah Pawiro bisa tahu. Mbah Pawiro tersenyum, "Hati manusia adalah buku terbuka bagiku. Aku bisa melihat semua yang ada di dalamnya." Yuni terdiam. Ia tidak bisa berbohong. Ia mengakui semua yang ada di hatinya. Ia bercerita tentang Wati, tentang pengkhianatannya, dan tentang dendamnya. Mbah Pawiro mendengarkan dengan seksama, dan setelah Yuni selesai bercerita, ia berkata, "Aku bisa membantumu. Tapi kau harus siap dengan konsekuensinya. Santet adalah ilmu hitam, dan itu tidak bisa ditarik kembali." Yuni tidak peduli. Ia hanya ingin Wati merasakan sakit. Ia mengangguk, dan Mbah Pawiro mulai menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mbah Pawiro meminta Yuni untuk membawa kembang 7 rupa, rambut Wati, dan foto Wati. Yuni terkejut. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa mendapatkan semua itu. Mbah Pawiro tersenyum. "Aku tahu kau bisa. Kau punya teman di Jakarta, bukan? Minta mereka untuk membantu." Yuni mengangguk. Ia tahu ia harus menghubungi teman-temannya di Jakarta. Meskipun ia tidak lagi berbicara dengan Wati, ia masih memiliki teman di sana. Yuni kembali ke rumahnya dan segera menghubungi teman-temannya. Ia berbohong, ia mengatakan bahwa ia ingin membuat kejutan untuk Wati. Teman-temannya percaya, dan mereka mengirimkan semua yang Yuni butuhkan. Rambut Wati, foto Wati, dan kembang 7 rupa, semuanya datang dalam sebuah paket. Yuni merasa bersalah, tetapi ia tahu ia harus melakukannya. Setelah mendapatkan semua persyaratan, Yuni kembali ke rumah Mbah Pawiro. Mbah Pawiro mengambil semua yang dibawa Yuni, dan mulai melakukan ritual. Ia membakar dupa,
membaca mantra-mantra, dan menempatkan foto Wati di atas altar. Yuni merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia melihat asap tebal keluar dari foto Wati, dan ia mendengar suara bisikan yang aneh. Ia merasa takut, tetapi ia tidak berani untuk pergi. Ia tahu ia harus tetap di sana, sampai ritual selesai. Setelah ritual selesai, Mbah Pawiro berkata, "Santet sudah dikirimkan. Sekarang, kau harus hidup dalam kegelapan selama 40 hari. Kau tidak boleh bertemu Wati, kau tidak boleh melihat cermin. Jika kau melanggar, santet akan berbalik kepadamu." Yuni mengangguk. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin Wati merasakan sakit. Ia hanya ingin Wati tahu rasanya dikhianati. Ia hanya ingin Wati menderita. Ia merasa lega. Ia merasa bebas. Ia tahu, dari hari ini, ia akan hidup dalam kegelapan. Sesuai arahan Mbah Pawiro, Yuni memulai ritual 40 hari. Rumahnya yang semula hangat kini terasa seperti penjara. Ibunya, yang merasa aneh dengan tingkah laku Yuni, bertanya berkali-kali, "Kenapa kamu tidak mau melihat cermin, Nak? Kenapa kamu terus berada di dalam rumah?" Yuni hanya menjawab dengan senyum palsu, "Aku sedang sakit, Bu. Aku butuh istirahat." Ibunya yang polos tidak curiga. Ia hanya mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, Yuni tahu bahwa ia tidak bisa bersembunyi selamanya. Ia harus menjalankan pantangan, atau santetnya akan berbalik. Setiap hari, ia tidak berani mendekati cermin. Ia menutup semua jendela dengan kain hitam agar tidak ada pantulan cahaya. Ia bahkan menghindari genangan air, karena ia takut melihat bayangan dirinya sendiri. Ia hidup dalam kegelapan, dan ia merasa sepi. Ia merindukan Wati, ia merindukan tawa dan canda mereka. Tetapi, ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Setiap malam, Yuni terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara bisikan dari luar jendela. Suara itu terdengar seperti suara Wati. "Yuni, Yuni, kenapa kau pergi?" Yuni merasa takut. Ia menutup telinganya, tetapi suara itu tidak berhenti. Ia menyadari bahwa suara itu adalah santet yang ia kirimkan. Santet itu berbalik kepadanya, dan Yuni merasa takut. Di Jakarta, Wati mulai merasakan dampaknya. Awalnya, ia hanya merasa pusing dan mual. Ia pikir ia hanya masuk angin. Tetapi, mualnya semakin parah, dan ia mulai muntah-muntah. Wati dan Wisnu pergi ke dokter, tetapi dokter tidak menemukan apapun yang salah. Dokter mengatakan bahwa Wati hanya butuh istirahat. Namun, kondisi Wati tidak membaik. Perutnya mulai membesar secara tidak wajar. Wati terlihat seperti orang hamil, tetapi perutnya tidak keras, melainkan terasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Wati dan Wisnu kembali ke dokter, dan dokter terkejut. Dokter melakukan USG, tetapi tidak menemukan janin di dalam perut Wati. Di layar, hanya ada gumpalan rambut yang terus membesar. Dokter terdiam. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Wati mulai ketakutan. Ia terus menjerit dan merintih. "Perutku sakit, perutku sakit. Ada yang bergerak di dalam." Wisnu mencoba menenangkannya, tetapi Wati terus-menerus meronta. "Itu kamu, Wisnu. Kamu yang melakukannya." Wisnu terkejut. Ia tidak tahu apa yang dibicarakan Wati. Wati terus menjerit, "Kamu menyantetku. Kamu menyantetku." Wisnu bingung. Ia merasa Wati sudah gila. Yuni, yang berada di desa, mendapatkan kabar dari teman-temannya di Jakarta. Mereka bercerita tentang Wati yang sakit parah. Mereka mengatakan bahwa Wati terlihat seperti orang hamil, tetapi dokter tidak menemukan janin di dalam perutnya. Yuni merasa puas. Ia tahu bahwa santetnya berhasil. Ia tahu Wati sedang menderita. Ia tahu Wati merasakan sakit yang sama yang ia rasakan. Namun, Yuni juga merasa bersalah. Ia merindukan Wati. Ia merindukan persahabatan mereka. Ia berpikir untuk menghentikan santet, tetapi ia tidak tahu caranya. Ia mencoba menghubungi Mbah Pawiro, tetapi Mbah Pawiro tidak menjawab panggilannya. Ia merasa terjebak. Ia merasa sendirian. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menyakiti sahabatnya sendiri. Suatu malam, Yuni bermimpi. Ia melihat Wati terbaring di tempat tidur, dengan perut yang membesar. Wati menatap Yuni dengan mata yang penuh kebencian.
Kenapa kau lakukan ini, Yuni? Kenapa? Yuni terbangun dari tidurnya, dengan keringat dingin. Ia menyadari bahwa mimpinya adalah kenyataan. Wati benar-benar membencinya. 40 hari kemudian, ritual Yuni selesai. Ia merasa lega. Ia merasa bebas. Ia merasa ia sudah membayar utangnya. Ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Ia ingin melihat Wati. Ia ingin melihat Wati dengan matanya sendiri. Ia ingin melihat Wati menderita. Ia ingin melihat Wati memohon ampun. Ia berpikir bahwa dengan melihat Wati menderita, ia akan merasa lebih baik. Tetapi, ia tidak tahu bahwa ia akan melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sesuatu yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Sesuatu yang akan membuatnya hancur. Yuni kembali ke Jakarta dengan hati yang penuh campuran antara kepuasan dan kegelisahan. Kota yang dulu ia tinggalkan dengan air mata, kini ia jejaki dengan langkah penuh keyakinan. Ia menyewa sebuah kamar kos baru, jauh dari tempat tinggal Wati dan teman-teman pabriknya. Ia tidak ingin ada yang tahu bahwa ia telah kembali. Ia hanya ingin mengamati Wati dari jauh, melihat penderitaan sahabatnya itu sebagai pembalasan atas luka hatinya. Kabar tentang kondisi Wati menyebar dengan cepat di pabrik. Setiap kali Yuni bertemu dengan teman-teman lamanya, mereka selalu membicarakan hal yang sama. Wati semakin parah, kata seorang teman. Perutnya membesar dan dia terus menjerit kesakitan. Dokter tidak tahu apa yang terjadi. Yuni mendengarkan dengan senyum kecil di wajahnya. Ia tahu apa yang terjadi. Santetnya bekerja. Suatu sore, Yuni menyamar sebagai pengunjung dan pergi ke rumah sakit tempat Wati dirawat. Dari kejauhan, ia melihat Wati terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan perutnya terlihat sangat besar. Di sampingnya, Wisnu duduk dengan wajah kusut. Ia terlihat cemas, seringkali mengusap wajahnya dengan kasar. Hati Yuni bergejolak melihat pemandangan itu. Ada kepuasan yang mendalam, tetapi juga ada sedikit rasa kasihan yang mengintip di sudut hatinya. Yuni menghampiri ruang rawat Wati. Ia pura-pura menanyakan kondisi Wati kepada perawat. Perawat itu menceritakan semua yang ia tahu. Pasien itu mengalami hal aneh, katanya. Perutnya membesar seperti orang hamil, tetapi dokter tidak menemukan janin di dalamnya. Hanya gumpalan rambut yang terus bergerak-gerak. Yuni merasa mual mendengar kata-kata itu. Ia tahu itu adalah hasil perbuatannya. Meskipun Wati menderita, Yuni merasa hatinya masih belum sepenuhnya tenang. Ia masih dihantui oleh kenangan masa lalu, saat ia dan Wati masih bersahabat. Ia merindukan tawa Wati, ia merindukan canda Wati, dan ia merindukan kebersamaan mereka. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Bahwa Wati pantas mendapatkan semua penderitaan ini. Namun, setiap malam, ia bermimpi buruk. Ia melihat Wati, bukan Wati yang sombong, tetapi Wati yang dulu, Wati yang selalu tersenyum. Dalam mimpinya, Wati memohon kepadanya, "Yuni, kenapa kau lakukan ini? Kita kan sahabat." Yuni terbangun dengan keringat dingin. Ia tidak bisa melupakan mimpi itu. Ia merasa semakin gelisah. Suatu hari, Yuni melihat Wisnu meninggalkan rumah sakit. Ia mengikuti Wisnu ke sebuah restoran mewah. Wisnu duduk sendirian, meminum anggur, dan terlihat sangat cemas. Yuni mendekatinya dan bertanya, "Kenapa kamu terlihat cemas, Mas?" Wisnu terkejut. Ia tidak mengenali Yuni. Yuni memperkenalkan dirinya sebagai teman lama Wati. Wisnu terlihat lega. Ia mulai bercerita tentang Wati. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya," kata Wisnu. "Kami baru saja kembali dari desa. Wati ingin bertemu dengan keluarganya. Tetapi setelah kami kembali, Wati mulai sakit. Awalnya, dia hanya mual, tetapi perutnya mulai membesar. Dokter tidak tahu apa yang terjadi." Yuni mendengarkan dengan seksama. Ia tidak mengatakan apa-apa. Wisnu melanjutkan, "Yang paling aneh adalah, Wati bilang dia hamil. Tapi dokter bilang dia tidak hamil. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya." Yuni terdiam. Ia merasa bingung. Wati hamil? Yuni tidak tahu Wati hamil. Ia merasa ada yang salah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wisnu tidak tahu bahwa Wati hamil, dan Wati menyembunyikan kehamilan itu darinya.
Yuni merasa ada teka-teki yang belum ia pecahkan. Wisnu terus bercerita, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku sudah memanggil semua dukun yang aku tahu, tetapi tidak ada yang bisa membantunya." Yuni menatap Wisnu dengan mata penuh kecurigaan. Ia merasa Wisnu menyembunyikan sesuatu. Ia merasa Wisnu adalah penyebab penderitaan Wati. Tetapi, ia tidak memiliki bukti. Ia hanya memiliki intuisi. Yuni meninggalkan Wisnu dan kembali ke kosnya. Ia mencoba menghubungi Mbah Pawiro, tetapi Mbah Pawiro tidak menjawab. Ia merasa sendirian, ia merasa terjebak dalam kebingungan. Ia merasa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menyakiti sahabatnya, tetapi ia tidak tahu mengapa. Ia merasa ia tidak tahu apa-apa. Ia merasa ia hanya seorang boneka yang dimainkan oleh nasib. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu apakah ia harus melanjutkan balas dendamnya atau menghentikannya. Ia hanya tahu, dari hari ini, ia akan hidup dalam kegelisahan, dalam kebingungan, dan dalam ketakutan. Ia merasa ia telah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Ia merasa ia telah membunuh sahabatnya sendiri. Kecurigaan Yuni terhadap Wisnu semakin menguat. Ia tidak bisa melupakan perkataan Wisnu di restoran, juga kebingungan dokter tentang kondisi Wati. Yuni merasa ada teka-teki yang belum terpecahkan. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia kembali ke rumah sakit, kali ini dengan niat yang berbeda. Ia tidak lagi datang untuk melihat Wati menderita, melainkan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yuni menyusup ke ruang rawat Wati. Ia melihat Wisnu duduk di samping Wati dengan wajah yang penuh ketakutan. Wisnu terlihat seperti pria yang dihantui, bukan pria yang jatuh cinta. Yuni merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia bersembunyi di balik tirai dan mendengarkan percakapan mereka. "Kenapa kau menyantetku, Wisnu?" Suara Wati terdengar lemah. "Aku tidak menyantetmu, Wati." Wisnu menjawab dengan nada panik. "Lalu kenapa perutku membesar? Kenapa janin kita menjadi gumpalan rambut? Kamu yang melakukannya, Wisnu. Kamu yang menyihir janin itu." Wati berteriak histeris. Yuni terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti ada palu yang memukul kepalanya. Wati hamil? Anak Wisnu? Dan Wisnu menyantetnya? Yuni merasa mual. Ia merasa ingin muntah. Ia merasa telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menyakiti sahabatnya. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia menyakiti seorang wanita yang sedang hamil. Ia tidak tahu bahwa ia menyakiti seorang ibu yang ingin melahirkan. Yuni tidak bisa lagi bersembunyi. Ia keluar dari balik tirai dan mendekati ranjang Wati. Wisnu terkejut melihat Yuni. Matanya melebar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yuni menatap Wisnu dengan mata yang penuh kebencian. "Kamu melakukannya?" Yuni bertanya. "Kamu menyantet Wati? Kamu menyantet janinnya? Kenapa? Wisnu, kenapa?" Wisnu menunduk. Ia tidak berani menatap Yuni. Ia merasa malu. Ia merasa bersalah. Aku tidak ingin bertanggung jawab." Wisnu berkata dengan suara lemah. "Aku tidak ingin menikah dengannya. Aku tidak ingin punya anak." Yuni menatap Wisnu dengan jijik. "Kamu pengecut." Yuni berteriak. "Kamu menyantet Wati karena kamu pengecut." Wisnu tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Yuni menatap Wati. Wajahnya pucat. Ia terlihat seperti mayat hidup. Yuni menggenggam tangan Wati. Ia merasa air mata mengalir di pipinya. "Aku minta maaf, Wat." Yuni berkata. "Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu." Wati menatap Yuni. Matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum. "Aku tahu, Yu. Aku tahu." Yuni tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia memeluk Wati. Ia menangis. Ia meminta maaf. Wati membalas pelukan Yuni. Ia juga menangis. Mereka berpelukan untuk waktu yang lama. Mereka tidak peduli dengan Wisnu. Mereka hanya peduli dengan satu sama lain. Mereka kembali menjadi sahabat. Mereka kembali menjadi saudara. Tiba-tiba, Wati melepaskan pelukannya. Ia melihat ke arah perutnya. Perutnya membesar, dan ia merasa kesakitan. "Yu." Dia bergerak. Wati berkata, "Dia ingin keluar." Yuni melihat ke arah perut Wati. Ia melihat perut Wati bergerak.
Ia merasa ngeri. Ia tahu apa yang terjadi. Santet yang ia kirimkan dan santet yang dikirimkan Wisnu saling berinteraksi. Santet itu berbalik, dan janin yang seharusnya menjadi gumpalan rambut, kini mencoba untuk keluar. Yuni dan Wisnu panik. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka mencoba memanggil dokter, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka mencoba memanggil perawat, tetapi tidak ada yang datang. Mereka hanya berdua, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Wati terus menjerit. Ia terus meronta. Perutnya semakin membesar, dan Yuni bisa melihat gumpalan rambut di dalamnya. Yuni tidak bisa lagi menahannya. Ia berlari keluar. Ia berteriak minta tolong. Tetapi, tidak ada yang mendengarnya. Ia merasa putus asa. Ia merasa tidak berdaya. Ia merasa ia telah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Saat Yuni kembali ke ruang rawat Wati, Wati sudah meninggal. Wisnu duduk di sampingnya. Dengan wajah pucat, ia terlihat seperti patung. Yuni tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis. Ia berteriak. Ia memohon kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa kau ambil dia? Tuhan? Kenapa? Yuni tidak tahu mengapa Tuhan mengambil Wati. Ia hanya tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Ia telah menyakiti sahabatnya sendiri. Ia telah menyakiti seorang ibu. Ia telah membunuh Wati. Dan ia akan hidup dengan penyesalan itu seumur hidup. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia tidak tahu apakah ia pantas dimaafkan. Ia hanya tahu, dari hari ini, ia akan hidup dalam kegelapan. Kematian Wati menjadi pukulan telak bagi Yuni. Perasaan lega dan puas yang sempat ia rasakan lenyap tak bersisa, digantikan oleh gelombang penyesalan yang tak bertepi. Ia berdiri di samping ranjang Wati, melihat tubuh tak bernyawa yang masih menyimpan bekas-bekas penderitaan. Hatinya hancur. Bukan karena Wati meninggal, tetapi karena ia menyadari bahwa ia telah menjadi penyebab utama kematian sahabatnya sendiri. Meskipun ia tahu Wisnu juga terlibat, ia tahu bahwa santet yang ia kirimkan adalah pemicu semua ini. Wisnu, di sisi lain, tampak seperti orang yang baru saja lolos dari neraka. Wajahnya yang pucat dan mata merahnya menunjukkan betapa ketakutan dirinya. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk diam, memandangi mayat Wati. Yuni tahu bahwa Wisnu juga merasa bersalah, tetapi ia juga tahu bahwa Wisnu adalah pengecut. Wisnu tidak berani mengakui perbuatannya, dan Yuni tahu bahwa Wisnu akan hidup dengan rasa bersalah itu seumur hidup. Ketika orang tua Wati datang, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat anak mereka terbaring tak bernyawa, dengan perut yang membesar. Ibu Wati menangis, memeluk mayat anaknya, dan berteriak, "Kenapa, Nak? Kenapa?" Yuni tidak bisa menahan air matanya. Ia ingin berteriak. Ia ingin mengaku, tetapi ia tidak bisa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengembalikan Wati, dan ia juga tahu bahwa pengakuannya hanya akan menyakiti keluarga Wati. Yuni dan Wisnu pergi dari sana, meninggalkan keluarga Wati yang sedang berduka. Mereka tidak berbicara satu sama lain. Mereka tidak berani saling menatap. Mereka berdua adalah pelaku, dan mereka berdua tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Mereka berjalan di jalan yang sepi, di bawah langit yang gelap. Yuni merasa dingin. Ia merasa seolah-olah roh Wati sedang mengikutinya. Yuni kembali ke kosnya. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Wati. Wati yang tersenyum, Wati yang tertawa, dan Wati yang menderita. Yuni tidak bisa lagi menahannya. Ia berlari keluar. Ia berteriak. Ia merasa ingin mati. Ia merasa tidak pantas untuk hidup. Keesokan harinya, Yuni mencoba menghubungi Mbah Pawiro, tetapi tidak ada jawaban. Ia merasa putus asa. Ia merasa tidak berdaya. Ia merasa ia tidak bisa lari dari takdir. Ia merasa ia harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Yuni kembali ke rumah sakit. Ia ingin melihat Wati untuk terakhir kalinya. Ia melihat Wati terbaring di peti mati, dengan wajah yang damai. Yuni tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis. Ia memohon maaf. Ia tahu Wati tidak bisa mendengarnya, tetapi ia merasa ia harus mengatakannya. Ia merasa ia harus dimaafkan, meskipun ia tidak pantas dimaafkan. Yuni menghadiri pemakaman Wati. Ia melihat Wisnu duduk di pojok, dengan wajah yang pucat. Ia melihat keluarga Wati yang menangis.
Yuni merasa bersalah. Ia merasa ia adalah penyebab penderitaan mereka. Ia merasa ia adalah pembunuh. Setelah pemakaman, Yuni kembali ke kosnya. Ia duduk di tempat tidur. Ia tidak bisa bergerak. Ia merasa kosong. Ia merasa hampa. Ia merasa ia telah kehilangan bagian dari dirinya. Ia kehilangan sahabatnya. Ia kehilangan dirinya. Tiba-tiba, ia merasakan sakit di perutnya. Ia merasa perutnya membesar. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Yuni terkejut. Ia berlari ke cermin, dan ia melihat perutnya membesar. Ia melihat gumpalan rambut di dalamnya. Ia merasa ngeri. Ia tahu apa yang terjadi. Santet itu berbalik kepadanya. Embah Pawiro sudah memperingatkannya. Jika kau melanggar, santet akan berbalik kepadamu. Yuni melanggar pantangan. Ia bertemu Wati. Ia merasakan penyesalan. Ia merasakan empati. Santetnya tidak lagi berfungsi. Yuni panik. Ia berteriak. Ia memohon. Ia mencoba menghubungi Embah Pawiro, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba mencari bantuan, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Ia sendirian. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya tahu, dari hari ini, ia akan hidup dengan kutukan. Ia akan hidup dengan rasa sakit yang sama seperti yang dirasakan Wati. Ia akan hidup dengan penderitaan yang sama seperti yang dirasakan Wati. Ia akan hidup dengan penyesalan yang sama seperti yang ia rasakan. Penderitaan Yuni dimulai. Ia tidak bisa lagi makan atau tidur. Perutnya terus membesar, dan ia merasa ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya, persis seperti yang Wati rasakan. Rasa sakit itu tak tertahankan, menusuk hingga ke tulang. Yuni tahu ini adalah karma, hukuman atas perbuatannya. Ia berusaha menghubungi Embah Pawiro berkali-kali, tetapi teleponnya tak pernah diangkat. Ia merasa ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang bisa membantunya. Dalam keputusasaan, Yuni mencoba mencari bantuan ke dukun lain di Jakarta, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Mereka semua hanya menggelengkan kepala. Ini bukan santet biasa. Ini ilmu hitam yang sangat kuat. Kami tidak bisa membantumu. Yuni semakin putus asa. Ia merasa tidak ada harapan lagi. Ia sendirian, dan ia tahu ia akan mati. Suatu malam, Yuni bermimpi. Ia melihat dirinya di sebuah ruangan yang gelap, dengan Wati di sampingnya. Wati tidak lagi marah. Ia hanya menatap Yuni dengan mata yang penuh kasihan. Kenapa kau lakukan ini, Yu? Yuni terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu Wati tidak ingin melihatnya menderita. Ia tahu Wati ingin ia bahagia. Tetapi, ia tidak tahu bagaimana ia bisa bahagia. Yuni memutuskan untuk mencari Wisnu. Ia tahu Wisnu adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Ia pergi ke pabrik garmen, tetapi Wisnu sudah tidak ada di sana. Teman-teman pabriknya mengatakan bahwa Wisnu sudah keluar dari pekerjaan dan tidak ada yang tahu di mana ia tinggal. Yuni merasa putus asa. Ia merasa ia tidak bisa lagi lari dari takdir. Ia kembali ke kosnya dan duduk di tempat tidur. Perutnya semakin membesar, dan ia merasa sakit yang luar biasa. Ia merasa ingin mati. Ia merasa ingin mengakhiri penderitaannya. Tetapi, ia tidak bisa. Ia tahu ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu. Yuni tidak berani membukanya. Ia tahu itu bukan suara ketukan biasa. Itu adalah suara ketukan dari alam lain. Suara itu berulang-ulang, semakin cepat, semakin keras. Yuni merasa takut. Ia menutup telinganya. Tetapi suara itu tidak berhenti. Ia tahu itu adalah roh Wati, yang datang untuk menjemputnya. Yuni tidak lagi bisa menahannya. Ia membuka pintu. Di depannya, tidak ada siapapun. Ia melihat ke bawah, dan ia melihat gumpalan rambut di lantai. Gumpalan rambut itu bergerak, dan perlahan-lahan berubah menjadi janin yang utuh. Yuni terkejut. Ia berteriak. Ia memohon ampun. Jangan. Wat, jangan. Aku mohon. Namun, janin itu tidak berhenti. Ia terus bergerak, dan akhirnya, ia merangkak ke dalam perut Yuni. Yuni merasakan sakit yang luar biasa. Ia merasa perutnya meletus. Ia jatuh ke lantai. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat ke atas, ke langit-langit, dan ia melihat Wati di sana. Wati tidak lagi marah.
Ia tersenyum. Yuni tahu Wati datang untuk menjemputnya. Yuni tersenyum. Ia tidak lagi takut. Ia merasa lega. Ia menutup matanya, dan ia tidak pernah membukanya lagi. Jasad Yuni ditemukan oleh pemilik kosnya keesokan harinya. Perutnya meletus, dan di sekelilingnya, ada gumpalan rambut yang tersebar di mana-mana. Pemilik kos memanggil polisi, dan polisi datang. Mereka terkejut. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa Yuni meninggal karena sebab yang tidak wajar. Berita kematian Yuni menyebar dengan cepat di kalangan teman-teman pabriknya. Wisnu mendengar kabar itu, dan ia merasa takut. Ia tahu apa yang terjadi. Ia tahu santet yang ia kirimkan telah berbalik kepadanya. Ia tahu ia adalah orang yang akan mati selanjutnya. Wisnu menjadi gila. Ia tidak bisa tidur. Ia tidak bisa makan. Ia terus-menerus melihat bayangan Wati dan Yuni. Ia mendengar suara mereka. Ia merasa mereka mengikutinya. Ia mencoba mencari bantuan, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Ia menjadi tunawisma. Ia hidup di jalanan. Ia hidup dalam ketakutan. Ia terus-menerus berteriak, "Maaf, maaf, aku mohon." Namun, tidak ada yang bisa mendengarnya. Ia sendirian. Ia tahu ia tidak bisa lari dari takdir. Ia tahu ia akan mati. Ia hanya tidak tahu kapan. Yuni meninggal. Wati meninggal. Mereka berdua adalah korban dari dendam dan keegoisan. Mereka berdua adalah korban dari ilmu hitam. Dan mereka berdua akan hidup di alam lain, dengan satu sama lain, dengan penyesalan yang tidak bisa dimaafkan. Hidup Yuni kini dikuasai oleh rasa sakit dan ketakutan. Perutnya terus membesar, terasa berat dan sesekali berdenyut seolah ada kehidupan lain di dalamnya. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, menjeritkan nama Wati. Ia melihat bayangan Wati di sudut-sudut ruangan, di balik pintu, bahkan di dalam cangkir tehnya. Wati tidak lagi terlihat sedih atau marah, melainkan tersenyum, senyum yang dingin dan penuh misteri, seolah menanti sesuatu. Yuni tahu, ia sedang dihantui oleh arwah sahabatnya, dan itu adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada rasa sakit di perutnya. Yuni mencoba kembali ke desa, berharap Mbah Pawiro bisa membantunya membatalkan kutukan ini. Ia berjalan kaki selama berjam-jam, melewati jalan setapak yang gelap dan menakutkan, hingga akhirnya sampai di rumah Mbah Pawiro. Rumah yang dulu terlihat misterius kini tampak angker. Pintu dan jendela terbuka lebar, seperti sebuah mulut yang menganga. Yuni memberanikan diri masuk ke dalam, dan yang ia temukan hanyalah kekosongan. Mbah Pawiro sudah tidak ada. Meja dan kursi berdebu, dan di atas altar, ada sebuah foto. Foto Mbah Pawiro, yang matanya ditutup dengan kain hitam. Di sampingnya, sebuah tulisan kuno yang membuat Yuni merinding. "Apa yang kau mulai, kau harus akhiri. Tidak ada yang bisa membantumu, selain dirimu sendiri." Yuni terdiam. Ia merasa putus asa. Ia tahu ia sendirian. Ia tahu ia tidak bisa lagi mengandalkan Mbah Pawiro. Ia harus menghadapi takdirnya sendiri. Yuni kembali ke Jakarta, dengan langkah yang gontai. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Ia tidak lagi peduli dengan dirinya sendiri. Ia hanya ingin mati. Ia mencoba bunuh diri, tetapi ia tidak bisa. Setiap kali ia mencoba, ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, dan ia melihat bayangan Wati yang menggelengkan kepalanya. Yuni tahu Wati tidak ingin ia mati. Yuni tahu Wati ingin ia menderita. Suatu hari, Yuni mencoba mencari Wisnu. Ia tahu Wisnu adalah satu-satunya orang yang tahu apa yang terjadi. Ia pergi ke pabrik garmen, tetapi Wisnu sudah keluar dari pekerjaan dan tidak ada yang tahu di mana ia tinggal. Yuni merasa putus asa. Ia merasa tidak ada harapan lagi. Ia sendirian, dan ia tahu ia akan mati. Namun, ia tidak tahu bahwa Wisnu juga menderita. Wisnu yang sekarang bukan lagi Wisnu yang dulu. Ia menjadi gila. Ia terus-menerus melihat bayangan Wati dan Yuni. Ia mendengar suara mereka. Ia merasa mereka mengikutinya. Ia mencoba mencari bantuan, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Ia menjadi tunawisma. Ia hidup di jalanan. Ia hidup dalam ketakutan. Ia terus-menerus berteriak, "Maaf, maaf, aku mohon." Yuni dan Wisnu,
Dua orang yang terikat oleh sebuah tragedi, kini hidup dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Mereka berdua adalah pelaku, dan mereka berdua adalah korban. Mereka berdua adalah boneka yang dimainkan oleh nasib. Mereka berdua tidak bisa lari dari karma. Suatu malam, Yuni duduk di sebuah taman. Perutnya terasa sangat sakit. Ia merasa ingin mati. Tiba-tiba, ia melihat Wisnu di seberang jalan. Wajahnya kurus, pakaiannya kotor, dan rambutnya acak-acakan. Yuni merasa kasihan kepadanya. Ia tahu Wisnu juga menderita. Yuni berjalan ke arah Wisnu. Wisnu melihat Yuni, matanya melebar. Ia berteriak, "Wati, kenapa kau kembali? Jangan, jangan." Wisnu berlari. Ia tidak ingin bertemu Yuni. Yuni mengejarnya. Ia ingin berbicara dengannya. Ia ingin meminta maaf. Namun, Wisnu terus berlari. Ia tidak melihat ke depan. Ia tidak melihat ke belakang. Ia hanya berlari. Hingga akhirnya, ia tertabrak oleh sebuah mobil. Wisnu meninggal seketika. Yuni terdiam. Ia merasa terkejut. Ia merasa sedih. Ia merasa kosong. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menatap jasad Wisnu, yang terbaring tak bernyawa di jalan. Ia tahu ia sendirian. Ia tahu ia tidak bisa lagi mengandalkan siapapun. Ia harus menghadapi takdirnya sendiri. Ia harus mengakhiri penderitaannya sendiri. Ia harus mati. Kematian Wisnu tidak membawa Yuni merasa lega, justru sebaliknya. Pemandangan tubuh tak bernyawa yang tergeletak di jalanan menguatkan keyakinannya bahwa ia adalah pembawa bencana. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi, seolah-olah gumpalan rambut itu kini memakan habis setiap organ di dalamnya. Ia tahu, kematian Wisnu adalah akibat dari perbuatannya. Karma itu tidak hanya menghantui dirinya, tetapi juga orang-orang yang pernah terlibat dalam hidupnya. Yuni tidak lagi memiliki alasan untuk hidup. Ia telah kehilangan Wati, ia telah kehilangan dirinya, dan kini ia telah kehilangan Wisnu. Ia sendirian. Ia tidak bisa kembali ke desa. Ia tidak bisa tinggal di Jakarta. Ia hanya ingin menghilang. Ia hanya ingin mati. Namun, ia tidak bisa. Setiap kali ia mencoba, rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi. Ia tidak tahu mengapa ia tidak bisa mati. Ia hanya tahu, ia tidak akan pernah bisa lari dari takdir. Yuni memutuskan untuk kembali ke desa. Ia ingin mencari jawaban. Ia tahu Mbah Pawiro adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Ia berjalan kaki selama berhari-hari, melewati hutan yang gelap dan menakutkan, hingga akhirnya sampai di rumah Mbah Pawiro. Rumah yang dulu terlihat misterius kini tampak angker, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Yuni memberanikan diri masuk ke dalam, dan yang ia temukan hanyalah kekosongan. Mbah Pawiro sudah tidak ada. Meja dan kursi berdebu, dan di atas altar, ada sebuah foto. Foto Mbah Pawiro, yang matanya ditutup dengan kain hitam. Yuni terdiam. Ia merasa putus asa. Ia merasa ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang bisa membantunya. Namun, di bawah foto Mbah Pawiro, ada sebuah tulisan kuno. Yuni mencoba membacanya. Tulisan itu berbunyi, "Apa yang kau mulai, kau harus akhiri. Tidak ada yang bisa membantumu, selain dirimu sendiri." Yuni mengerti. Mbah Pawiro tidak bisa membantunya. Ia harus mengakhiri semua ini sendiri. Yuni kembali ke Jakarta, dengan langkah yang gontai. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Ia tidak lagi peduli dengan dirinya sendiri. Ia hanya ingin mati. Ia mencoba bunuh diri, tetapi ia tidak bisa. Setiap kali ia mencoba, ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, dan ia melihat bayangan Wati yang menggelengkan kepalanya. Yuni tahu Wati tidak ingin ia mati. Yuni tahu Wati ingin ia menderita. Suatu malam, Yuni duduk di sebuah taman. Perutnya terasa sangat sakit. Ia merasa ingin mati. Tiba-tiba, ia melihat Wisnu di seberang jalan. Wajahnya kurus, pakaiannya kotor, dan rambutnya acak-acakan. Yuni merasa kasihan kepadanya. Ia tahu Wisnu juga menderita. Yuni berjalan ke arah Wisnu. Wisnu melihat Yuni, matanya melebar. Ia berteriak, "Wati, kenapa kau kembali? Jangan, jangan." Wisnu berlari. Ia tidak ingin bertemu Yuni. Yuni mengejarnya.
Ia ingin berbicara dengannya. Ia ingin meminta maaf. Namun, Wisnu terus berlari. Ia tidak melihat ke depan. Ia tidak melihat ke belakang. Ia hanya berlari. Hingga akhirnya, ia tertabrak oleh sebuah mobil. Wisnu meninggal seketika. Yuni terdiam. Ia merasa terkejut. Ia merasa sedih. Ia merasa kosong. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menatap jasad Wisnu, yang terbaring tak bernyawa di jalan. Ia tahu ia sendirian. Ia tahu ia tidak bisa lagi mengandalkan siapapun. Ia harus menghadapi takdirnya sendiri. Ia harus mengakhiri penderitaannya sendiri. Ia harus mati. Kematian Wisnu bukan akhir dari penderitaan Yuni, melainkan permulaan dari babak baru yang lebih mengerikan. Ia tidak lagi dihantui oleh bayangan Wati yang tersenyum, tetapi oleh bayangan Wisnu yang mati di jalan. Yuni merasa setiap langkahnya diiringi oleh suara rem mobil yang berdecit, dan setiap malam, ia bermimpi Wisnu berteriak meminta tolong. Karma itu tidak hanya menghukumnya dengan rasa sakit fisik, tetapi juga dengan siksaan mental yang tak berujung. Rasa sakit di perut Yuni semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa lagi berjalan, ia hanya bisa merangkak. Ia tidak bisa lagi berbicara, ia hanya bisa merintih. Ia tahu ia akan mati, tetapi ia tidak tahu kapan. Ia merasa setiap detiknya adalah siksaan. Ia merasa ia telah berada di neraka, dan ia tahu ia pantas mendapatkannya. Yuni mencoba mencari pertolongan terakhir. Ia tidak lagi mencari dukun, tetapi ia mencari orang-orang yang bisa membantunya. Ia pergi ke masjid, ia pergi ke gereja, ia pergi ke vihara. Ia memohon kepada semua Tuhan yang ia tahu. Ia berteriak, ia menangis, ia meminta ampun. Tetapi, tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang bisa membantunya. Yuni kembali ke kosnya. Ia duduk di tempat tidur. Ia tidak bisa bergerak. Ia merasa kosong. Ia merasa hampa. Ia merasa ia telah kehilangan bagian dari dirinya. Ia kehilangan sahabatnya. Ia kehilangan dirinya. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ia merasa perutnya meletus. Ia jatuh ke lantai. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat ke atas, ke langit-langit, dan ia melihat Wati dan Wisnu di sana. Wati tidak lagi marah. Ia tersenyum. Wisnu tidak lagi takut. Ia tersenyum. Yuni tahu mereka datang untuk menjemputnya. Yuni tersenyum. Ia tidak lagi takut. Ia merasa lega. Ia menutup matanya, dan ia tidak pernah membukanya lagi. Jasad Yuni ditemukan oleh pemilik kosnya keesokan harinya. Perutnya meletus, dan di sekelilingnya, ada gumpalan rambut yang tersebar di mana-mana. Pemilik kos memanggil polisi, dan polisi datang. Mereka terkejut. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa Yuni meninggal karena sebab yang tidak wajar. Berita kematian Yuni menyebar dengan cepat di kalangan teman-teman pabriknya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang tahu bahwa Yuni adalah pelaku. Mereka semua berpikir bahwa Yuni adalah korban. Keluarga Yuni, yang mendengar kabar kematiannya, merasa hancur. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa menangis. Mereka tidak tahu bahwa putri mereka telah membuat kesalahan besar. Mereka tidak tahu bahwa putri mereka telah menjadi pembunuh. Kematian Yuni menjadi misteri. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Polisi menutup kasus ini, dan tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi. Yuni meninggal, Wati meninggal, Wisnu meninggal. Mereka bertiga adalah korban dari dendam dan keegoisan. Mereka bertiga adalah korban dari ilmu hitam. Dan mereka bertiga akan hidup di alam lain, dengan satu sama lain, dengan penyesalan yang tidak bisa dimaafkan. Kematian Yuni, sama seperti kematian Wati, menjadi misteri yang tak terpecahkan. Penduduk kos dan polisi hanya bisa menduga-duga. Ada yang bilang Yuni terkena ilmu hitam, ada pula yang berpendapat ia mengakhiri hidupnya dengan cara aneh. Kabar itu menyebar. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu kamar kos itu. Keluarga Yuni di Gunung Kidul hanya bisa menangisi kepergian putri mereka, tanpa pernah mengerti alasan di balik kepulangan Yuni yang tiba-tiba, apalagi kematiannya yang tragis. Tak ada yang tahu, di alam lain, kisah Yuni dan Wati belum berakhir. Yuni terbangun di sebuah tempat yang asing,
namun terasa damai. Ia berdiri di atas hamparan rumput hijau, di bawah langit senja yang abadi. Di depannya, ada Wati, yang terlihat sehat dan bahagia. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti saat mereka masih bersahabat. Yuni merasa lega, ia merasa bahagia. Ia berlari ke arah Wati, ia memeluknya, ia menangis. Aku minta maaf, Wat, Yuni berkata. Aku minta maaf. Wati membalas pelukan Yuni, ia mengelus punggungnya. Ia berkata, aku sudah memaafkanmu, Yu. Aku tahu kau tidak bermaksud menyakitiku. Yuni terkejut. Ia tidak tahu bagaimana Wati bisa tahu. Wati tersenyum. Di sini, tidak ada rahasia. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranku, semuanya terbuka. Yuni merasa lega. Ia tidak lagi merasa bersalah. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa ia sudah dimaafkan. Namun, di samping Wati, ada sosok lain yang berdiri. Sosok seorang pria, dengan wajah yang pucat dan mata yang penuh penyesalan. Itu adalah Wisnu. Ia menunduk, tidak berani menatap Yuni dan Wati. Yuni merasa iba. Ia tahu Wisnu juga menderita. Wisnu mendekati mereka. Ia berlutut. Ia berkata, aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Yuni dan Wati tersenyum. Mereka memaafkan Wisnu. Mereka tahu Wisnu juga adalah korban. Mereka tahu Wisnu juga dihukum oleh karma. Mereka bertiga berdiri bersama, di bawah langit senja yang abadi. Mereka bertiga adalah korban dari dendam dan keegoisan. Mereka bertiga adalah korban dari ilmu hitam. Dan mereka bertiga akan hidup di alam lain, dengan satu sama lain, dengan penyesalan yang tidak bisa dimaafkan. Di dunia fana, kisah mereka menjadi legenda. Orang-orang di pabrik garmen tidak pernah melupakan kisah Yuni dan Wati. Mereka berbicara tentang persahabatan mereka, tentang pengkhianatan, dan tentang akhir yang tragis. Cerita ini menjadi pelajaran bagi mereka, bahwa dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Dendam hanya akan membawa penderitaan, dan pada akhirnya, akan menghancurkan semua orang. Moral dari cerita ini sangat jelas. Dendam adalah racun. Ia tidak hanya merusak hati orang yang memilikinya, tetapi juga merusak orang-orang di sekitarnya. Kisah Yuni dan Wati adalah pengingat bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita inginkan. Terkadang, apa yang kita inginkan bukanlah apa yang kita butuhkan. Terkadang, apa yang kita inginkan hanya akan membawa penderitaan. Di alam baka, Yuni, Wati, dan Wisnu hidup dengan damai. Mereka tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Mereka tidak lagi dihantui oleh penyesalan. Mereka hidup dengan satu sama lain, dengan pengampunan, dan dengan cinta. Mereka telah belajar pelajaran yang paling penting, bahwa pengampunan adalah kunci untuk kebahagiaan. Pengampunan adalah kunci untuk kedamaian. Pengampunan adalah kunci untuk hidup. Dan cerita mereka akan terus diceritakan, dari generasi ke generasi. Cerita tentang persahabatan, tentang pengkhianatan, dan tentang pengampunan. Cerita tentang Yuni dan Wati, dua gadis dari Gunung Kidul, yang mengadu nasib di Jakarta, dan menemukan akhir yang tragis, tetapi juga damai.